Media Turki bersumpah hancurkan Israel, membebaskan Al-Aqsa dan sebarkan anti-Zionis. Dalam beberapa minggu terakhir, Turki berusaha menggunakan koneksi media luar negeri untuk mendorong narasi tentang bagaimana rekonsiliasi dengan Israel. Bahkan media Turki sendiri mendorong komentar anti-Israel. Dikutip pikiranrakyat.com dari Yerusalem Post pada Kamis 17 Desember 2020, media Turki bersumpah untuk menghancurkan Israel, membebaskan Al-Aqsa dan menyebarkan komentar anti-Zionis. Menurut media Turki T24, seorang komentator mengatakan Turki bisa memasuki Tel Aviv dalam waktu 48 jam. Dia mengklaim kami tidak seperti orang Arab, mengacu pada sebuah referensi yang jelas tentang ketidakmampuan tentara Arab mengalahkan Israel pada tahun 1948 hingga 1967. Kebencian terhadap Israel dan sumpah untuk menghancurkan Israel, menginvasi Yerusalem, membebaskan Al-Aqsa dan menyebarkan komentar ekstrim nasionalis, anti-Zionis atau antisemit telah menjadi semakin normal di Turki. Kebanyakan jurnalis yang mengkritik partai yang berkuasa di Turki telah dibungkam, dipaksa melarikan diri, ataupun dipenjara. Turki dianggap sebagai penjara jurnalis terbesar di dunia di bawah partai AK. Pada Maret 2018, sebuah harian Turki juga menyarankan agar Turki membentuk pasukan Islam untuk menghancurkan Israel. Di tahun 2019, menurut Memri, pensiunan jenderal Turki bernama Adnan Tanriverdi yang mengepalai perusahaan konsultan Sadat juga berbicara tentang perlunya membebaskan Yerusalem dari Israel. Dunia Islam harus menyiapkan tentara untuk Palestina dari luar Palestina. Israel harus tahu bahwa jika Palestina akan jatuh di Tel Aviv ataupun di Tel Aviv juga, kata Tanriverdi saat itu. Sementara itu, Israel dipandang sebagai musuh utama Turki. Di luar negeri, Turki bekerja dengan beberapa pelobi di Amerika Serikat untuk mencoba membuat media menampilkan negara dalam citra yang lebih disukai dan bahkan mencoba mempengaruhi beberapa media Israel dengan cerita palsu tentang rekonsiliasi. Namun utusan baru Turki untuk Israel mengatakan bahwa Zionisme adalah rasisme dan menuduh Israel menggusur jutaan orang dan melakukan banyak pembantaian. Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah bersumpah untuk membebaskan Al-Aqsa dan menyatakan Yerusalem adalah milik kami, ungkapnya. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengajak seluruh negara dan masyarakat internasional untuk bersama-sama melawan keputusan Israel yang akan mencaplok wilayah tepi barat milik Palestina. Juru bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin menyebut pencaplokan yang didukung Amerika Serikat itu jelas melanggar hukum internasional. Pendudukan dan pencaplokan adalah kejahatan dan bukti mengabaikan hukum internasional. Kami menolak rencana tersebut dan menyerukan agar dunia menentangnya, kata Kalin. Atas nama Erdogan, Kalin mengingatkan kepada siapapun yang mendukung rencana tersebut adalah termasuk dalam upaya bermitra untuk melakukan kejahatan serupa. Ia juga menegaskan Yerusalem tetap adalah ibu kota sah milik Palestina, begitu juga tepi barat kepada negara-negara Muslim. Ia mengingatkan agar segera mengambil langkah-langkah tegas. Yerusalem adalah kepercayaan kita. Siapapun yang mengkhianati kepercayaan itu akan bertanggung jawab sebelum sejarah, ujar Kalin. Seperti diketahui, Israel melakukan pencaplokan wilayah tepi barat Palestina. Setelah mendapat restu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, rencana ini memicu gelombang aksi protes hingga saat ini, baik di Palestina maupun di seluruh dunia. Di sisi lain,
Satu persatu negara-negara Muslim di dunia mulai luluh dan memilih berdamai dengan Israel. Sebelumnya, Uni Emirat Arab menjadi negara Muslim ketiga di dunia yang menormalkan hubungan dengan bangsa Yahudi itu setelah sebelumnya dilakukan Mesir dan Yordania puluhan tahun silam. Perdamaian antara Uni Emirat Arab dan Israel cukup mengejutkan, terutama saat ini memang Israel menjadi musuh bersama negara-negara Arab, yaitu Teluk juga karena penjajahan terhadap bangsa Palestina. Apalagi baru-baru ini Maroko juga ikut menormalisasi hubungannya dengan Israel. Lalu negara Muslim mana lagi yang mampu menandingi kekuatan Israel? Dalam beberapa waktu ini hanya Iran seorang diri yang terlihat punya nyali untuk melawan Israel. Iran melakukan perlawanan terhadap Israel dan dengan dalih ingin merebut kembali kota suci Yerusalem dan memerdekakan Palestina. Namun perjuangan Iran mulai memudar seiring dengan terhabisinya Jenderal Besar Iran dalam operasi yang dilakukan militer Amerika didukung Badan Intelijen Israel. Memang Iran masih memiliki semangat juang untuk menggempur Israel. Terbukti mereka telah memperkuat persenjataannya dengan berbagai rudal-rudal. Iran juga telah menguatkan sistem pertahanan dan juga intelijennya dengan mengorbitkan satelit mata-mata. Israel juga seolah terhenyak melihat kemajuan kekuatan persenjataan militer Iran di tengah embargo senjata yang masih menjerat. Apalagi Iran diisukan telah memiliki rudal nuklir yang dapat menghancurkan Israel dalam sekejap saja. Tapi apakah benar Iran menjadi negara yang saat ini menjadi musuh terberat bagi Israel? Ternyata jawabannya tidak. Sebab dalam laporan eksklusif yang diterbitkan salah satu media terbesar di Inggris, The Times, dikutip Viva Militer, Yossi Cohen menyebut bahwa kekuatan Iran kian melemah. Cohen menuturkan negara Muslim yang paling membuat takut dan menjadi ancaman terbesar bagi Israel saat ini ternyata adalah Turki. Ketakutan Israel pada Turki cukup berdasar. Penasihat keamanan Yunani Laksamana Alexandros Diakopoulos melalui surat kabar Kathimerini mengungkap semua alasan di balik ketakutan Israel pada Turki tersebut. Menurutnya, ancaman terbesar yang dihadapi Israel saat ini ialah terkait penolakan Turki atas proyek besar pipa yang menghubungkan antara Israel, Yunani, dan Siprus. Pipa gas itu merupakan jalur utama suplai endapan gas lepas pantai benua ataupun baru yang ada di Mediterania Timur menuju benua Eropa. Israel, Yunani, dan Siprus telah menyepakati proyek besar itu pada Januari 2020 dan nilainya mencapai 6 miliar euro. Jika Turki tetap ngotot, maka kemungkinan terburuk akan berakhir dengan peperangan melawan Israel. Yang terpenting adalah kekuatan militer Turki telah jauh dibandingkan Israel. Faktanya, berdasarkan data kekuatan militer dunia per tahun 2020 yang dirilis Global Firepower, Turki saat ini merupakan negara dengan kekuatan militer terkuat ke-11 dunia, sedangkan Israel hanya berada di ranking 18. Dan armada perang yang dimiliki Turki jauh lebih banyak dan canggih ketimbang Israel. Dan jika Turki mau, dia bisa menggempur Israel sampai bangkrut.